Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para sahabat, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya dan supaya tersebar luas untuk agama Islam. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hukum memanjangkan kuku. Nah, di sini banyak yang teledor ataupun yang melalaikan para sahabat bagaimana hukum memanjangkan kuku. Kita harus tahu para sahabat, manusia itu diciptakan Allah dalam bentuk yang paling mulia. Jadi untuk itu laki-laki ataupun perempuan tidak diperbolehkan memanjangkan kuku. Memanjangkan kuku, kita merawat kuku itu supaya panjang. Kita itu bisa memelihara yang namanya setan. Di dalam satu kuku, dua kuku, tiga kuku, empat kuku, lima kuku, enam, semua. Ketika kita memanjangkan kuku dalam satu jari saja, di situ sudah ada satu setan. Bagaimana dengan 10 jari? Berarti kalau kita memanjangkan kuku sebanyak 10 jari, berarti setannya ada 10. Kita memelihara setan sebanyak 10. Jika kita memanjangkan kuku, biasanya yang pada umumnya sahabat-sahabat itu banyaknya memanjangkan kuku hanya sebelah kiri. Nah, berarti kita memelihara setan di dalam kuku kita ini sebanyak 5 setan kita pelihara. Setan itu bergantungan di kuku kita yang panjang. Itu para sahabat. Nah, kecuali untuk binatang buas, untuk hewan kukunya panjang untuk menerkam mangsanya, untuk dia makan. Berbeda dengan kita kan manusia, bukan hewan. Yang panjang itu kukunya adalah hewan. Karena itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5 sunnah fitrah yang harus kita laksanakan. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kumis, yang ketiga mencabut atau membersihkan bulu ketiak, yang keempat membersihkan bulu kemaluan, yang kelima memotong kuku. Itu para sahabat. Yang pertama tadi apa? Khitan. Yang kedua mencukur bulu kumis, yang ketiga membersihkan ataupun mencabut bulu ketiak, yang keempat membersihkan bulu kemaluan, yang kelima memotong kuku. Itu para sahabat. Dalam melaksanakan memotong kuku, mencukur bulu kumis, membersihkan bulu kemaluan, mencabut ataupun membersihkan bulu ketiak, ini tidak lebih, waktu yang tepat untuk melaksanakan ini tidak lebih dari 40 hari. Jadi jangan lebih 40 hari kita membersihkan itu para sahabat, sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pertanyaannya, kita kan sekarang membahas soal kuku yang panjang. Kenapa kita tidak boleh memanjangkannya? Kenapa kita dianjurkan untuk memotongnya? Karena ketika kita berwudu, salah satu sah sholat itu adalah wudu. Ketika kita berwudu, kalau panjang kuku kita, tidak masuk air wudunya ke kuku kita, pori-pori kuku kita ini tidak akan masuk air wudunya. Ketika tidak masuk, berarti batal wudu kita, batal pula lah sholat kita. Karena patokan ataupun induk dari syahnya sholat itu ketika kita berwudu. Ketika berwudu juga sudah batal, seluruhnya akan batal. Kita ulang dari awal. Nah, sudahkah pasti wudu kita sah selama ini? Termasuk saya juga. Ini sama-sama kita pelajari. Saya juga belajar, sahabat juga belajar. Apabila kuku kita panjang, air tidak akan masuk. Berarti sholat selama ini bagi yang kuku yang panjang berarti tidak sah dong. Harus kita bisa menjamin air wudhu itu masuk ke kuku. Bisakah kita menjaminnya? Tidak. Terkadang kebanyakan kita itu lalai. Pokoknya ambil wudhu, semuanya siap. Bukankah begitu? Iya, saya juga pernah begitu. Sama, kita kan sama-sama belajar. Makanya
Banyak saya lihat, apalagi anak-anak sekolah. Sedangkan para sahabat, di wilayah sekolah kita saja tidak diperbolehkan untuk memanjangkan kuku. Betul? Ketika kita masuk dalam pelajaran, apa yang diperiksa pertama? Kuku. Kuku itu banyak penghalangnya para sahabat. Ketika kita, misalkan contoh, ketika kita memegang komputer itu akan terhalang dengan kuku kita. Itu sebabnya guru-guru melarang untuk memanjangkan kuku. Nah, itu kan perintahnya guru. Ada juga perintahnya Allah. Ketika kamu memanjangkan kuku arwudu, tidak akan masuk. Masa kita takutan kepada manusia daripada kepada Allah? Ketika kita masuk sekolah, ketika masuk lokal, kita kan kalau kuku yang panjang itu akan digunting oleh gurunya. Nah, kalau ini dengan Allah tidak. Kamu sendiri yang sadar. Kalau kamu tidak sadar kuku kamu panjang, itu hukumnya Allah tidak membolehkan. Berarti kamu lebih takut kepada manusia daripada ke penciptamu sendiri. Nah, itu para sahabat. Sedangkan di hukum sekolah saja ataupun di wilayah masyarakat tidak diperbolehkan, apalagi kita yang beragama Islam. Nah, untuk itu mari sama-sama kita ubah para sahabat yang kukunya masih panjang, yang kukunya banyak disinggahi setan. Usir dia. Jangan kita bersengaja, ini namanya kita bersengaja para sahabat mengundang setan itu. Kenapa bersengaja? Karena kita bersengaja memanjangkan kuku, dirawat kuku, diperpanjang, dihias oke lah para sahabat. Tapi kalau diperpanjang itu beda lagi. Kalau kukunya diperpanjang berarti kita itu mengundang setan-setan untuk singgah dalam tubuh kita ini. Itu dalam satu saja sudah ada setan, bagaimana 10? Itu para sahabat. Berarti kamu dengan senangnya mengundang setan itu berkawan, berteman sama diri kita. Terkadang para sahabat, saya itu juga sering berpikir, orang yang memanjangkan kuku sebelah kiri, sahabat yang memanjangkan kuku sebelah kiri, karena saya juga melihat yang banyak memanjangkan kuku itu sebelah kiri. Nah, saya berpikir orang yang memanjangkan kuku sebelah kiri ini, bagaimana cara dia membersihkan hadas kecil dan hadas besarnya? Yo, apakah dia mempunyai trik ataupun cara yang lain, kita tidak tahu. Itu saya sering berpikir, bagaimana cara dia membersihkan dirinya dengan kuku yang panjang. Itu saya pernah berpikir, tapi ya sudahlah. Mungkin sahabat-sahabat mempunyai cara masing-masing. Tapi untuk itu mari kita sama-sama memperingatkan, sama-sama belajar. Selagi kita mempunyai tangan, selagi Allah masih memberikan kita mempunyai tangan, kesempatan untuk mempunyai tangan, hargai, bersihkan pemberian Allah, hargai pemberian Allah. Gunting kukumu para sahabat. Tidak usah mengikuti orang yang tren, orang yang ingin bergaya ataupun ingin keren, kece. Tidak usah meniru yang seperti itu. Tirulah apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada akhirnya kita belum bertobat. Apabila kita sudah dipanggil, kita mau melakukan apa yang Allah perintahkan, tidak ada gunanya lagi. Mumpung kita masih hidup. Untuk itu para adik-adik yang masih sekolah, adik-adik yang masih istilahnya berada di bimbingan guru, guntinglah kukumu, karena di sekolah juga tidak diperbolehkan memanjangkan kuku para sahabat. Nah, untuk itu kesimpulannya tidak banyak para sahabat. Intinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengubah diri. Mari kita yang kukunya masih panjang, ikutilah sunnah Rasulullah SAW, gunting kita. Oke? Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Apabila saya menjelaskan kurang detail ataupun kurang mengerti, saya minta maaf. Boleh ditanya di kolom komentar apa yang sahabat kurang mengerti. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.